Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Faat dia kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngertikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku pikirane donya wis sepele buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya saleh kula nak mimpin ribet. Wong saleh iki mergo cara wong saleh iku donya iku sepele, buan PPN barang napa donya wae. Tapi nak wong rapati saleh kan iman. Dadi penting ra saleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ana isu ya. Ana isu itu wong ayu tapi stres. Diperkosa wong 4. Walhasil akhirnya hamil. Terus dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud barang dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh. Rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger. Wae tokoh lah. Ya aja muni tokoh birokrasi kok banyak tersinggung. Wae tokoh. Malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud namanya orang soleh ya. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa. Kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda gegernya itu biasa tuh. Kalau masalah ilmu, saya lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh ini. 4 orang itu aja, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud, 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing gitu. Nabi Dawud enggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Tidak tahu yang keempat jawab ungu apa enggak ada aja. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya, menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Dawud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya
inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak. Anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip. Apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita, di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik, anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah, sing sitok Afrika, sitok Indonesia kan raine sekarang video. Ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya. Ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama. Kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Daud ya fair, silahkan gelar pengadilan lagi. Digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso. Daripada dua bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong dua ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, itu tidak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja ya? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong dua itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajakno permohonan wis bulat terus. Sajane wis alamat wis. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman.